Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah para penghafal Al-Quran? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustadz Ikhwan. Alhamdulillah, kali ini Ustadz Ikhwan akan bercerita tentang berbuat baik kepada tetangga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berbuat baik kepada sesama muslim, tidak boleh menzaliminya. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Minimal ada 3 hak ya sama muslim yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu, ya. Kemudian juga menjawab salam apabila ada saudara muslim kita yang mengucapkan salam kepada kita. Selanjutnya, memenuhi undangan selama undangan tersebut tidak untuk berbuat maksiat, misalkan jamuan makan. Selanjutnya yang ketiga adalah menjenguk ketika teman kita sedang sakit, serta mendoakan semoga teman kita, saudara muslim kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adab bertetangga. Tetangga itu apa, Ustadz Ikhwan? Tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Coba nanti dilihat kanan kiri rumahnya, ada siapa ya, rumah siapa. Nah, itu adalah tetangga kita, baik itu beragama Islam ataupun non Islam, ya. Jadi semua orang yang tinggal berdekatan dengan kita itu adalah tetangga kita, dan kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa, untuk selalu perhatian kepada kondisi tetangga kita. Bahkan Rasulullah bersabda, jangan sampai seseorang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Allah, Masya Allah, begitu mulianya Islam, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita, siapapun itu. Tidak boleh pilih-pilih, aku maunya berbuat baik kepada tetangga si A, tapi gak mau si B, karena si B itu tidak baik kepada aku. Gak boleh seperti itu. Jadi semua tetangga harus kita perlakukan dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memasak masakan yang berkuah, maka hendaklah perbanyak kuahnya, lalu berikan kepada tetangga-tetangga kalian.
Masya Allah, begitu indahnya, begitu mulianya Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya untuk selalu berbuat baik dan perhatian kepada tetangga. Jadi, ayo kita belajar memuliakan tetangga. Apabila ibundanya masak, ya, atau kita mempunyai rezeki habis habis belanja misalkan, setelah pergi ke minimarket membeli beberapa makanan, boleh diingat-ingat, aduh tetanggaku siapa ya, aku ingin berbagilah bersama untuk tetangga aku. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita mempunyai makanan, hendaklah kita berbagi kepada tetangga kita. Jangan sampai ketika bundanya membuat roti atau membuat masakan yang kuahnya itu sedap banget, wah, harum, ya kan? Jangan sampai tetangga kita hanya mencium aromanya saja, aroma makanannya saja, sedangkan kita makan dengan lahap. Tidak boleh seperti itu. Jadi adab bertetangga yang baik adalah memperhatikan kondisi tetangga kita. Anakku soleh dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu keluarga di zaman Rasulullah SAW, yaitu keluarga dari Abu Talhah radhiyallahu anhum. Keluarga Abu Talhah ini sangat memperhatikan keadaan para tetangganya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW, juga tetangga beliau. Pada suatu hari, Abu Talhah itu berbicara kepada istrinya yang bernama Ummu Sulaim, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berbicara dengan suara yang lemah. Dan Abu Talhah tahu bahwa Rasulullah itu sedang menahan lapar. Maka Abu Talhah pun bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang tersedia di rumah? Kemudian istri dari beliau, Ummu Sulaim, berkata, ya, ada makanan. Maka Ummu Sulaim meminta Anas bin Malik, anaknya masih kecil, untuk mengantarkan makanan. Jadi Ummu Sulaim menyiapkan beberapa potong roti gandum. Setelah beberapa potong roti gandum disiapkan, kemudian beliau bungkus dengan selendangnya, lalu diikatkan di badan Anas bin Malik untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Berangkatlah Anas bin Malik putranya untuk bertemu dengan Rasulullah. Ternyata sesampainya di rumah Rasulullah sedang berada di masjid bersama para sahabatnya. Bingung Anas bin Malik. Dalam benaknya, kalau aku memberikan roti ini kepada Rasulullah, pastilah tidak cukup karena banyak sahabat yang lain. Akhirnya Anas bin Malik hanya berdiri di depan Rasulullah terdiam. Sampai Rasulullah menyapa, wahai Anas bin Malik, sini. Apakah engkau diutus oleh Abu Talhah ke sini? Tanya Rasulullah. Ya, kata Anas bin Malik menjawab. Apakah kamu datang untuk mengundang kami menghadiri jamuan makan? Tanya Rasulullah kembali. Ya, jawab Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, ayo semuanya bangun, kita akan pergi ke rumah Abu Talhah. Bangunlah semua para sahabatnya, yang kala itu berjumlah sekitar 70 atau 80 sahabat. Masya Allah. Padahal Ummu Sulaim hanya membawakan beberapa potong roti gandum. Akhirnya Anas bin Malik tidak jadi memberikan roti gandum tersebut. Dia kembali pulang dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Abu Talhah menyampaikan kepada istrinya bahwa Rasulullah SAW datang bersama para sahabatnya yang banyak. Bagaimana ini? Apakah kita punya cukup makanan? Kata Abu Talhah kepada istrinya. Tetapi apa jawaban dari Ummu Sulaim?
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Masya Allah, jawaban yang sangat menenangkan hati. Meyakini bahwa Allah dan Rasulnya pasti tahu apa yang terbaik untuk. Kemudian Abu Talhah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, bawakan apa yang ada padamu." Kemudian Ummu Sulaim pun mengeluarkan roti gandum yang telah disiapkan tadi, yang dibawa dari Anas bin Malik tadi. Kemudian Rasulullah memerintahkan potong-potonglah roti tersebut. Setelah dipotong-potong, kemudian diberikan kuah, ya, dan diberikan lauk. Karena dulu tidak seperti kita ya, makan nasi. Kalau di sana ada gandum, ya, roti gandum biasa. Makanan dari di zaman Rasulullah SAW adalah roti gandum. Setelah makanan itu siap, maka Rasulullah berdoa kepada Allah meminta keberkahan. Sama seperti ketika kita akan makan, maka kita diperintahkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan meminta keberkahan untuk makanan tersebut. Seperti doa ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah makanan, berkahilah kepada kami apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Seperti itu. Nah, setelah itu Rasulullah meminta Abu Talhah untuk mengizinkan 10 sahabatnya untuk masuk. Akhirnya 10 sahabat masuk dan mereka makan sampai kenyang, Masya Allah. Kemudian keluar 10 sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan lagi untuk 10 sahabat masuk kembali ke dalam rumah secara bergantian, karena rumahnya kecil, jadi tidak muat untuk menampung semua sahabat. Dan atas izin Allah, makanan sedikit itu ternyata dapat mengenyangkan 70 atau 80 dari sahabat. Masya Allah. Begitulah Rasulullah SAW doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah. Nah, anakku soleh dan solihah, seperti itu kisah dari Abu Talhah. Sangat senang sekali dan perhatian kepada tetangga-tetangga mereka. Bahkan mereka tidak khawatir apabila makanan yang dihidangkan itu habis. Justru mereka akan sangat senang apabila makanan yang mereka miliki itu bisa disantap bersama-sama tetangga-tetangganya. Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita, baik muslim maupun non-muslim. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita harus memperhatikan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai ada tetangga kita kesulitan sedangkan kita tidak tahu. Jangan sampai ada tetangga kita sakit sedangkan kita tidak tahu. Jangan sampai tetangga kita kelaparan sedangkan kita setiap hari makan dengan kenyang. Nah, ini salah satu akhlakul karimah, adab yang baik kepada tetangga. Baik, demikian yang dapat Ustadz Ikhwan sampaikan. Semoga apa yang Ustadz Ikhwan sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Ikhwan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.